Hari itu seorang pria menjelajahi Dhaka, ibu kota Bangladesh yang dikenal padat dan penuh dinamika. Ia berjalan menyusuri gang-gang sempit ditemani sekelompok anak-anak yang dengan antusias menunjukkan kehidupan sehari-hari mereka. Di sana terlihat jelas bagaimana masyarakat hidup dalam keterbatasan namun tetap penuh kreativitas dan ketahanan. Di tengah kota ia tiba di pasar terbesar yang selalu ramai tanpa henti. Orang-orang berdesakan melewati jalur sempit, suara pedagang bersahutan dan berbagai aroma bercampur menjadi satu, dari ikan segar hingga rempah-rempah tajam. Barang dagangan ditata langsung di atas tanah, sayuran, buah dan ikan menumpuk di mana-mana. Setelah aktivitas selesai, sisa-sisa sampah dibiarkan, lalu kambing dan babi datang memakan apa yang tersisa. Kemiskinan terlihat nyata, tetapi harga barang justru sangat murah. Di antara keramaian itu ada para pembawa keranjang yang membantu pembeli. Mereka meletakkan barang belanjaan di atas kepala, lalu mengantarkannya hingga ke kendaraan hanya dengan bayaran kecil. Tradisi ini telah berlangsung lama, bahkan beberapa bagian pasar diwariskan turun-temurun sejak ratusan tahun lalu, termasuk bangunan tua peninggalan era kolonial Inggris. Meski tampak kacau, pasar ini memiliki ritmenya sendiri. Orang berjalan tanpa henti, pedagang berteriak menawarkan dagangan, dan semuanya menyatu dalam aliran aktivitas yang tak pernah berhenti. Salah satu bagian unik adalah area yang diterangi lampu hijau, digunakan untuk menjual jeruk nipis agar cacat pada kulitnya tidak terlihat. Di sisi lain, pasar daging memperlihatkan realitas yang keras. Hewan-hewan seperti kambing dibawa masuk, lalu disembelih langsung di tempat di depan para pembeli. Bagi warga setempat, ini adalah hal biasa, bagian dari kehidupan sehari-hari. Negara ini dikenal sebagai negeri perairan dengan jaringan sungai besar seperti Sungai Padma, Sungai Meghna, Sungai Yamuna, dan Sungai Brahmaputra. Sungai-sungai ini menjadi sumber utama kehidupan, terutama dalam perikanan. Ikan menjadi bagian penting dari makanan dan ekonomi. Dengan berbagai jenis seperti hilsa, ikan mas, hingga udang dijual segar setiap hari di pasar. Tak jauh dari sana, para pandai besi bekerja tanpa henti. Mereka menempa logam panas menjadi alat-alat seperti pisau, kapak, dan cangkul. Semua dibuat secara tradisional dengan teknik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di area lain, aktivitas jual beli bahkan terjadi di atas rel kereta. Para pedagang dan pembeli dengan santai bertransaksi di antara rel hingga tiba-tiba suara klakson keras terdengar. Dalam sekejap, semua orang menyingkir memberi jalan bagi kereta yang melintas. Setelah itu, mereka kembali ke tempat semula seolah tidak terjadi apa-apa. Fenomena ini muncul karena keterbatasan ruang di kota dengan jutaan penduduk. Perjalanan berlanjut menuju sebuah kawasan kumuh terbesar bernama Coral Slum. Tempat ini seperti kota kecil di dalam kota dihuni puluhan ribu orang. Bangunan ilegal, tenda, dan rumah sederhana berdiri rapat, dihubungkan oleh gang sempit dan saluran air kecil. Sebagian besar penghuninya adalah pendatang yang mencari pekerjaan. Mereka bekerja sebagai pengemudi becak, buruh, atau pedagang kecil dengan penghasilan sangat minim. Rata-rata hanya sekitar $5 per hari, cukup untuk bertahan hidup tetapi jauh dari kata sejahtera. Kehidupan di sana penuh tantangan. Air harus diambil dari luar karena tidak ada sistem distribusi yang memadai. Limbah rumah tangga langsung dialirkan ke sungai. Toilet sederhana tidak higienis dan kondisi sanitasi sangat buruk. Namun mereka tetap harus membayar listrik meskipun hanya menggunakan lampu atau kipas sederhana. Di balik semua itu, kehidupan tetap berjalan. Anak-anak bermain, pakaian dijemur di antara rumah-rumah sempit, dan toko-toko kecil terus beroperasi. Masyarakat membangun komunitas mereka sendiri, lengkap dengan sekolah kecil dan pusat kegiatan. Tak jauh dari kawasan itu terlihat para wanita bekerja keras memecah batu bata. Tangan mereka penuh luka, kuku rusak, dan tubuh lelah akibat kerja fisik berat. Mereka menghancurkan bata yang rusak untuk dijadikan bahan konstruksi. Upahnya sangat kecil, sekitar $2 per hari, namun itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Semua yang terjadi di sana menggambarkan satu hal yang sama, kehidupan yang keras, penuh perjuangan, namun juga dipenuhi keteguhan dan semangat untuk terus bertahan di tengah keterbatasan.